Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur, dan selamat mendengarkan. Buom, sang kuat. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Dewa Neraka setelah beradu sengit dengan monster darah. Jika dibandingkan dengan monster darah yang pernah dia lawan dulu, mungkin ini yang terkuat dari monster darah yang pernah dia temui. Semut yang sangat merepotkan, ucap monster darah dengan suara kesal. Mimin beralih ke pria berbaju biru tetua Alurmu. Pria jubah biru membuka matanya, akibat goncangan dari planet yang dia duduki itu. Tenang saja, meskipun mereka lumayan kuat, tapi mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan dua budakku itu, ucap sosok itu. Pria jubah biru menjentikkan jarinya, setelah itu, dua cahaya langsung terbang menghilang dari pandangan pria jubah biru tersebut. Setelah melihat dua cahaya itu menghilang, pria jubah biru kembali menutup matanya kembali. Di tempat lain yang masih di dimensi tersebut, ada sosok yang wajahnya sangat pucat, dengan tangan serta kakinya dirantai di setiap batu meteor yang mirip dengan sebuah planet kecil tersebut. Di sudut mulutnya juga masih ada darah yang sudah mengering, serta pakaiannya juga terlihat sudah sangat lusuh berantakan juga. Perlahan-lahan pria itu membuka matanya dan menatap jauh menembus dimensi tempat dia berada. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia menghela nafas setelah melihat kejauhan itu. Aku tidak pernah menyangka, kalau masih ada dewa yang bisa menemukan portal dimensi itu. Dan juga aura yang mirip ini. Di mana aku pernah bertemu dengan dia? Ucap pria tersebut dengan lemah. Aku tidak tahu apakah orang itu masih hidup. Jika dia masih hidup, maka semua yang aku lakukan tidak sia-sia, dan aku bisa mati dengan tenang di sini, ucap pria tersebut dengan senyum lembut. Dia mengingat masa lalu yang indah pernah dia lalui bersama saudara-saudara, dan juga saudarinya dulu. Mereka hidup tanpa takut dan tanpa permusuhan sedikitpun, tapi dia yang pertama mengetahui kalau ada bahaya tersembunyi di masa dia dulu. Dia malah memutuskan untuk memulai rencana yang mengakibatkan hampir semua saudara dan saudarinya mati. Sangat menyesal, dia tentu menyesal, tapi jika dia masih boleh memilih, maka dia akan tetap memilih melakukan itu semua, karena dia tahu selama bahaya itu tidak diatasi, maka dunia tidak akan pernah aman. Bahkan makhluk hidup yang ada, hanya akan jadi mainan atau makanan bagi mereka. Saudari, aku akan segera menemui kalian. Jika kita bertemu di alam lain, maka aku rela dihukum dan disiksa atas dosaku yang dulu kepada kalian, ucap pria itu dengan air mata kesedihan. Tiba-tiba rantai yang mengikat dirinya itu menjadi lebih kuat, dan tekanan yang ditimbulkan lebih besar dari sebelumnya, membuat dia memuntahkan darah lagi dengan keras di sana. Perlahan darah yang keluar dari mulutnya itu dihisap oleh rantai tersebut sebelum menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu, wajah pria tersebut menjadi mengerikan dan penuh kebencian, karena dia tahu kalau darahnya telah menjadi makanan bagi 4 meteor yang mengikat dirinya itu. Cepat atau lambat pasti akan ada yang memusnahkan kalian, ucap pria itu dengan nada dingin. Hahaha, itu hanyalah mimpimu saja. Sejak kau ditangkap oleh Tuan kami, maka sejak itulah kau tidak akan pernah melihat matahari lagi, ucap salah satu meteor itu. Kau akan melihat sendiri dan untukku, aku tidak perlu melihat diri kalian yang dihancurkan oleh orang lain, karena itu terlalu murah untuk kalian, jawab pria itu dengan senyum jijik. Sungguh orang yang keras kepala. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu berteriak sangat keras. Bahkan teriakannya itu terdengar di seluruh area dimensi tempat dia terkurung itu. Lintian yang sedang berada di ruang lain dalam kebingungan, karena dia belum menemukan apapun setelah masuk ke dimensi itu.
Tapi saat dia masih dalam kebingungan itulah dia tanpa sadar mendengar suara teriakan yang berasal dari entah dari mana di dimensi tersebut. Suara ini, Lin Tian langsung sadar dan terbang lebih cepat untuk menemukan asal suara tersebut. Dia menebak kemungkinan itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk sebelum dia, tapi dia tidak akan pernah menduga kalau suara itu adalah suara pria yang telah dipenjara sudah sangat lama di dimensi tersebut. Di tempat lain, Dewa Neraka juga mendengar teriakan tersebut, dan dia langsung mengubah wajahnya menjadi lebih serius. Dia berpikir, kalau orang yang berteriak itu adalah orang keempat yang masuk setelah dia dan dua saudaranya yang lain. Hahaha, teriakan orang itu benar-benar membuatku menjadi bahagia, ucap monster darah penuh energi saat mendengar teriakan tersebut. Mendengar ucapan monster darah, Dewa Neraka menjadi marah dan menebas kepala monster darah itu dengan cepat. Mati kau, teriak Dewa Neraka dengan menggunakan kekuatan penuh pedangnya. Boom, yo, seorang dewa sepertimu bahkan peduli dengan orang lain. Apakah kau sangat bodoh? Ucap monster darah menahan pedang Dewa Neraka itu dengan mudah. Seorang dewa juga ada untuk melindungi yang lemah, bukan untuk menyiksa yang lemah. Mereka ada untuk mengatur alam, agar berbuat adil bukan untuk berbuat seenaknya karena memiliki kekuasaan, jawab Dewa Neraka dengan marah. Boom, sial, kenapa bajingan ini malah bertambah kuat? Pikir monster darah melihat setiap serangan Dewa Neraka yang tidak bisa dia prediksi lagi seperti sebelumnya. Boom, pedang neraka, penebusan dosa. Teriak Dewa Neraka. Boom, monster darah itu terpental jauh dan berakhir dengan menstabilkan dirinya. Tapi akibat tebasan dari Dewa Neraka, monster darah malah kehilangan satu tangannya akibat menahan pedang tersebut. Sial, Swiss. Kalian terlalu lama, akan ku berikan kekuatan tambahan untuk kalian, ucap suara dari dua cahaya yang tiba-tiba muncul. Suara dari cahaya itu membuat kedua monster darah langsung berlutut diam tidak bergerak. Bahkan mereka tidak lagi menyerang Dewa Neraka dan juga dua dewa lainnya. Dewa Neraka yang memperhatikan tingkah aneh dua monster itu, dia memastikan kalau suara dari dua cahaya tersebut berasal dari tuan mereka. Gawat, kalian bunuh mereka cepat, teriak Dewa Neraka yang sadar kalau kedua cahaya itu dapat membuat monster darah menjadi lebih kuat. Semut yang lemah berani menyerang budakku di saat aku masih ada. Sungguh naif. Teriak suara dari cahaya itu dengan dingin. Sebuah sinar keluar dari cahaya tersebut dan menerbangkan ketiganya hingga mundur ratusan meter dari tempat mereka sebelumnya berada. Wajah Dewa Neraka menjadi sangat jelek merasakan sinar tersebut. Sudah dipastikan kalau tuan dari monster darah ini sangat kuat, dan mungkin lebih dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Lihat dan tunggulah kematian kalian. Lebih baik kalian mengucapkan kata-kata terakhir sebelum kalian mati, ucap cahaya itu. Setelah selesai berbicara, cahaya tersebut langsung masuk ke dalam tubuh kedua monster itu. Setelah dua cahaya itu masuk ke dalam tubuh monster tersebut, keduanya langsung membuka matanya sebelum mereka terlihat sangat kesakitan, dan menjadi dua gumpalan darah. Dua gumpalan darah itu pun menyatu menjadi satu dan langsung membentuk sesosok manusia dengan tubuh berwarna merah darah, serta sayap darah di punggungnya. Wajah Dewa Neraka dan dua dewa lainnya menjadi gemetar saat merasakan energi yang dikeluarkan oleh manusia darah tersebut. Wujud yang sempurna, ucap manusia darah itu dengan senyum menyeramkan tampak pada wajahnya. Kakak dia, ucap keduanya sangat terkejut ketakutan dengan perubahan kedua monster tadi setelah dimasuki cahaya tersebut. Iya, dia telah hampir menjadi sempurna dan kekuatannya memang lebih kuat dari saat mereka terpisah. Jelas Dewa Neraka juga sedikit ketakutan. Dewa Neraka yang sudah mencapai ranah setengah dewa kaisar tingkat awal itu dapat merasakan kalau manusia darah ini sudah berada satu level lebih tinggi dari dia. Dan dari sini dia juga mendapatkan kesimpulan kalau monster darah ini tidak dapat terlalu jauh meningkat, meskipun mereka telah bergabung menjadi satu. Terima kasih Tuan,
budak ini akan melaksanakan tugas tuan dengan sangat baik, ucap manusia darah yang sekarang jelas memiliki kecerdasan lebih dari monster darah yang sebelumnya. Saatnya ronde kedua kita lanjutkan, tapi sejauh mana kalian bisa bertahan? Ucap manusia darah itu menatap ketiganya dengan mata yang lebih tenang tanpa sedikit pun merendahkan. Hanya mata itu sekarang menatap ketiganya seperti menatap mainan yang siap mereka mainkan kapanpun mereka mau. Swiss, awas! Teriak Dewa Neraka. Dewa Neraka yang sadar setelah manusia darah itu menghilang, dia langsung muncul di depan Dewa Kematian, dan menggerakkan pedangnya ke depan untuk menangkis sesuatu yang menurutnya datang dari depan. Boom! Benar saja, setelah Dewa Neraka membuat gaya menangkis dengan pedangnya, sebuah pukulan kuat mengenai tepat di tengah pedangnya. Akibat hal itu, Dewa Neraka dan dua lainnya mundur beberapa langkah ke belakang karena getaran dari pukulan tersebut. Hebat, kamu memang hebat, ini lebih membuatku bersemangat, ucap manusia darah sambil menjilat tinjunya yang tadi dia ayunkan. Kalian bantu aku dari belakang, ingat. Berhati-hatilah, ucap Dewa Neraka dengan serius kepada dua adiknya itu. Tapi kakak, wajah keduanya agak tidak bisa menerima semua ucapan kakaknya itu. Jangan membantah, kalian bukan lagi lawannya. Dan aku memiliki harapan kepada kalian jika sesuatu hal buruk terjadi padaku. Ucap Dewa Neraka dengan serius. Kakak, kamu, wajah Dewa Kematian benar-benar jelek saat berbicara, tapi Dewa Neraka sudah maju menghalangi serangan dari manusia darah itu lagi. Dan yang lebih membuat keduanya sangat tertekan adalah kecepatan pertarungan yang mereka lihat. Itu benar-benar jauh dari kekuatan yang mereka miliki sekarang. Perasaan lemah dan tidak berdaya muncul di hati keduanya. Semenjak dulu, kakak mereka selalu melindungi mereka, bahkan dulu pun kakak mereka selalu mengutamakan keselamatan dan juga perkembangan mereka daripada dirinya sendiri saat itu. Kenapa kami masih lemah? Ucap Dewa Kehancuran dengan air mata yang sudah jatuh ke wajahnya. Hah, pasti dua saudara kita yang lain di alam nirwana sana. Pasti mereka menertawakan kita saat ini, ucap Dewa Kematian dengan sedikit ketidakberdayaan. Dewa Kematian tersenyum tapi senyumnya itu tidak ada sedikit pun makna bahagia, dia benar-benar sangat menyedihkan sekarang. Untuk sementara waktu keduanya melihat pertarungan Dewa Neraka dan manusia darah dengan serius, lalu keduanya tiba-tiba saling mengangguk dengan arti makna yang hanya keduanya lah yang mengerti. Aku bisa merasakan suara itu dari depan, dengan menggabungkan kekuatan kita, mungkin untuk membuka ruang di sana dan melihat apa itu, kita bisa lakukan, ucap Dewa Kematian. Iya, dengan begitu kita bisa lebih bisa membantu kakak, tambah Dewa Kehancuran. Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran tersenyum, lalu mereka mengumpulkan energi penuh dan langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah depan saat Dewa Neraka dan manusia darah itu sedang bertarung. Swiss, hahaha, sepertinya dua saudaramu telah pergi untuk menyelamatkan hidup mereka. Ternyata persaudaraan kalian hanya sebatas ini, ucap manusia darah dengan jijik menatap Dewa Neraka. Kamu hanya makhluk yang baru saja memiliki otak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kami yang telah lama memilikinya? Dan lagi kau hanya budak yang bahkan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan terlalu sombong saat berbicara tentang persaudaraan di hadapanku, ucap Dewa Neraka dengan mengejek. Dewa Neraka bukannya marah, tapi malah mengejek balik manusia darah tersebut. Bagaimanapun Dewa Neraka lebih mengerti sifat adik-adiknya yang telah lama bersama dia. Dan meskipun keduanya melarikan diri pun Dewa Neraka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, karena itulah yang diharapkan oleh Dewa Neraka. Jika kalian bisa terus hidup, aku bisa mati dengan bahagia, ucap Dewa Neraka dalam hatinya. Buom, dasar makhluk menjijikan. Berani sekali kau menghinaku, teriak manusia darah marah mendengar ucapan Dewa Neraka. Oi, kau bisa marah juga ternyata, ucap Dewa Neraka dengan senyum di wajahnya. Dari tubuhnya tiba-tiba keluar 5 aura yang sangat mirip dengan keempat saudaranya tersebut, energi kematian, energi kehancuran, energi jahat dan energi api iblis yang mewakili kebencian.
serta energi neraka atau alam bawah milik dia sendiri. Dua saudara yang telah maju ke depan dimensi merasakan kalau ada 5 energi berbeda, dan 5 energi tersebut sangat mereka kenal dari arah belakang mereka, dan tanpa sadar mereka berhenti, dan berbalik melihat ke belakang mereka. "Kakak!" teriak Dewa Kematian dengan sangat sedih. "Kita harus cepat. Semoga saja apa yang kita pikirkan tidak salah." Dewa Kehancuran menepuk pundak Dewa Kematian berusaha membujuk Dewa Kematian untuk terus maju ke depan. "Baik, kita harus cepat," jawab Dewa Kematian setelah mencoba untuk tenang. Swiss. Keduanya langsung terbang lagi dengan sangat cepat sambil mencari lokasi yang benar-benar mereka cari di dalam ruang tersebut sebelum mereka merobeknya. Di dimensi lain, terlihat Lin Tian berdiam diri untuk sementara waktu sebelum memutuskan menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk mencoba merobek dimensi yang ada di depannya itu. "Robek!" teriak Lin Tian sambil mengayunkan pedang elemennya. "Swiss!" "Kreak! Ini!" ucap Lin Tian terkejut. Lin Tian melihat dimensi yang telah dia robek, dan dia tidak menyangka berada di tempat yang sangat mirip dengan zaman kuno di mana dia pernah pergi ke masa itu. Di zaman kuno tidak ada yang namanya dunia rendah, menengah, dan tinggi, tapi dunia saat itu disebut dengan planet, berada di luar tata surya yang sangat luas. Planet-planet itu dibedakan dengan energi yang ada di setiap planet, dan juga ada namanya planet utama di mana para dewa zaman kuno hidup. Tentu yang sekarang Lin Tian lihat hanyalah tata surya kosong, dia bisa melihat dari jarak cukup jauh, di depannya ada 4 planet kecil dengan rantai mengikat seseorang di tengahnya. Lin Tian kenal 4 benda mirip planet itu, karena benda tersebutlah yang menghancurkan planet atau dunia saat itu. Meteor perak, ternyata begitu, jadi selama ini zaman kuno bukannya menghilang dan melahirkan sistem baru, tapi zaman kuno dan zaman sekarang telah dipisahkan oleh dimensi aneh ini, padahal mereka saling berdekatan seperti langit dan daratan, tapi kenapa tidak pernah bisa saling menyentuh, ucap Lin Tian dengan serius. Dia sangat yakin, kalau suara yang dia dengar tadi juga berasal dari pria yang dirantai oleh 4 meteor perak tersebut. Lin Tian menggenggam pedang elemennya dengan sangat kuat, lalu dia tersenyum santai setelah memutuskan untuk melihat ke depan meteor itu. Dia juga berpikir, kalau keempat meteor itu berhasil dia tarik ke dalam ruang melahapnya, maka dia akan dapat meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Tanpa menunda lagi dia langsung terbang dengan sangat cepat ke arah 4 meteor tersebut sambil bersiap untuk bentrok dengan 4 meteor tersebut. "Sial, bagaimana bisa ada orang yang masuk ke tata surya kosong ini?" ucap salah satu meteor di sana. "Elang perak bunuh dia," ucap meteor yang mengikat kaki pria tersebut. "Tapi jika aku ke sana bagaimana dengan pria ini?" tanya meteor yang dipanggil elang perak tersebut. "Biarkan aku yang mengikatnya dan lagian dia sudah sangat lemah, jadi mana mungkin dia dapat kabur atau menyerang kita dengan kekuatan lemah ini," jawab meteor itu kembali. "Baik. Aku serahkan kepadamu singa perak," ucap elang perak melepaskan rantai tersebut. Setelah itu, bentuknya langsung berubah menjadi bentuk elang perak. Dengan cepat dia terbang mencondongkan cakarnya yang tajam ke arah Lin Tian tanpa peringatan apapun. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum menghina sambil menyalurkan energi melahap ke pedang elemennya. "Pria bodoh!" teriak salah satu meteor yang masih mengikat pria yang diikat itu. Dua meteor lainnya juga berpikiran sama dengan meteor yang mengatakan Lin Tian bodoh. Di antara mereka, cakar dari elang perak adalah yang paling tajam, dan bahkan bisa menembus apapun yang ada di dunia ini, bahkan planet yang kuat pun bisa tertembus oleh cakarnya itu. Pria yang diikat tersebut juga menghela nafas melihat Lin Tian yang tanpa takut bersiap mengayunkan pedangnya ke arah elang perak itu. "Kenapa kau begitu bodoh?" ucap pria itu dengan wajah sedih menatap Lin Tian. Tapi, ketiga meteor dan pria tersebut malah dikagetkan dengan teriakan yang mereka kenal. Saat mereka melihat lagi ke arah Lin Tian dan elang perak, mereka melihat kalau kedua kaki elang perak telah dipotong oleh pedang elemen Lin Tian dengan sempurna. "Terlalu lemah," ucap Lin Tian sambil tersenyum main-main menatap elang perak tersebut. "Dasar semut bodoh."
Elang perak marah dan langsung mengibaskan sayapnya yang menghasilkan tebasan angin yang sangat kuat. Lin Tian juga membalasnya dengan tebasan yang dihasilkan dari elemen melahapnya. Melihat serangannya berhasil digagalkan Lin Tian, wajah elang perak sangat marah. Dia meraung keras lalu banyak bulu dari elang perak itu terbang dan menjadi seperti pisau yang sangat tajam melebihi senjata biasanya. 1000 bulu perak, teriak elang perak. Bulu-bulu elang perak seperti pisau terbang dan menyerang Lin Tian. Lin Tian tidak tinggal diam saja, dia langsung menangkis setiap bulu elang perak yang datang kepadanya dengan cukup mudah. Plang, 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 plang. Melihat betapa mudahnya Lin Tian menghancurkan serangannya, elang perak sadar kalau pria muda ini tidak mudah untuk dihadapinya. Jadi, dia langsung mengirimkan suara kepada yang lainnya agar bisa membantu dia mengalahkan Lin Tian. "Aku akan pergi," ucap salah satu meteor tersebut. "Baiklah, serigala perak, kalahkan dia dengan cepat," ucap meteor singa perak. Serigala perak mengangguk, setelah itu, dia langsung terbang berubah menjadi bentuk serigala dan membantu elang perak dengan raungan serigalanya. Au! Raungan serigala perak menambah kecepatan bulu elang perak yang menyerang Lin Tian dengan semakin cepat dari sebelumnya. Lin Tian menjadi lebih cepat menahan setiap bulu tersebut sambil melindungi dirinya dari auman serigala perak. Klang, klang. Lin Tian tersenyum melihat kalau sudah 2 meteor yang maju melawannya. Jadi, dengan menatap keduanya dengan jijik, Lin Tian menghilang di depan kedua meteor tersebut. Mereka kaget saat melihat Lin Tian hilang. "Di mana dia?" ucap elang perak kebingungan. "Swiss." Tebasan melahap, lahap semuanya, teriak Lin Tian mengayunkan pedangnya ke setiap rantai yang menyegel pria tersebut. Buom, buom. Kedua meteor yang masih berdiam diri terikat dengan pria itu. Mereka kaget, karena rantai yang mereka banggakan hancur hanya dengan 2 kali tebasan oleh Lin Tian. Pria yang terbebas dari rantai itu menghela nafas, dan sedikit lega di hatinya, dia berbalik memandang ke arah Lin Tian dan dengan hormat berterima kasih kepadanya. "Terima kasih telah membebaskan saya," ucap pria tersebut. Lin Tian yang mendengar dan melihat penampilan pria di depannya itu terkejut. Karena pria yang ada di depannya ini adalah orang yang pernah dia lihat, bahkan tidak bisa dia lupakan sedikit pun saat itu. Pria yang ada di depannya adalah Dewa Kematian, yang dulunya merencanakan kehancuran dunia dan orang yang harus disalahkan atas kematian banyak nyawa saat itu. Lin Tian tidak menyangka kalau pria ini masih hidup sampai sekarang, tapi dia juga kaget dengan penampilan dari Dewa Kematian. "Kamu, Dewa Kematian bukan?" Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Lin Tian. "Kamu mengenalku?" tanya Dewa Kematian menatap Lin Tian bingung. "Bukan kenal lagi, sangat kenal. Salah satu dewa kuno dan dalang dibaliknya kematian banyak nyawa saat perang zaman kuno dulu berlangsung," jawab Lin Tian dengan wajah yang rumit. "Kamu, bagaimana bisa mengetahui itu semua?" tanya Dewa Kematian dengan serius kepada Lin Tian. "Itu karena aku dulu pernah menjelajahi zaman kuno. Di mana aku mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno saat itu," ucap Lin Tian dengan serius. "Jadi begitu. Kamu adalah orang bertopeng yang selalu bersama dengan Dewi Bulan waktu itu." "Ternyata itu kamu," ucap Dewa Kematian dengan wajah tidak percaya memandang Lin Tian. "Kamu ternyata masih hidup," ucap Lin Tian sedikit membenci Dewa Kaisar Kematian tersebut. "Apa yang kamu lihat belum tentu semua itu benar," ucap Dewa Kaisar Kematian menghela nafas. Lin Tian yang mendengar ucapan kalimat Dewa Kaisar Kematian, dia terdiam untuk beberapa saat. Barulah saat itu dia kembali tenang dengan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi di saat dia berada di zaman kuno. "Apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku semuanya?" tanya Lin Tian serius. "Auramu, apakah kamu pemimpin dewa di zaman sekarang?" tanya Dewa Kaisar Kematian. Lin Tian membalasnya dengan anggukan santai. Setelah apa yang terjadi di zaman kuno ada sedikit rasa benci di hati Lin Tian karena kematian Dewi Bulan saat itu. "Nah, kamu harus keluar dari sini sekarang. Sosok yang ada di sini bukanlah apa yang bisa kamu lawan," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan nada yang lebih serius. "Apa maksudmu?"
Tanya Lin Tian. Pokoknya kamu harus keluar secepatnya dari dimensi tata surya ini. Karena kamu adalah pemimpin dewa di zaman ini, aku hanya berharap agar kamu bisa mengatasi bencana yang akan datang dengan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatanmu yang sekarang. Jelas Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian hanya mengatakan agar Lin Tian pergi dari dimensi itu, dan dia memiliki harapan tinggi terhadap Lin Tian. Itu karena dari umur serta kekuatan Lin Tian yang sekarang, dia yakin kalau diberi umur 100 tahun lagi, maka kemungkinan apa yang tidak dapat dia selesaikan dulu mungkin dapat diselesaikan oleh Lin Tian. Jadi dia sudah memutuskan apapun yang terjadi meskipun dia harus mengorbankan hidupnya sendiri, Lin Tian harus keluar dari dimensi ini secepatnya, dan dia akan berusaha untuk membersihkan kerusakan terhadap dimensi ini, agar dapat memberi Lin Tian waktu untuk tumbuh. Kenapa aku harus keluar? Aku baru saja menemukan 4 harta karun, ucap Lin Tian yang membuat Dewa Kaisar Kematian tidak mengerti. Bahkan 4 meteor juga tidak mengerti apa maksud dari ucapan Lin Tian. Mereka heran di mana letak harta yang dimaksud oleh Lin Tian. Dan seingat mereka, dimensi ini tidak ada harta yang berharga, bahkan harta biasa pun tidak ada. Apalagi dimensi atau tepatnya tata surya ini hanyalah tempat hidup bagi mereka kelompok suku meteor kuno. Melihat 4 meteor kebingungan, Lin Tian menjadi semakin tersenyum lebar, bahkan dia merasa tidak sia-sia datang ke sini meskipun dia tahu kalau ada keberadaan yang sangat kuat di sini. Nah, kamu jangan bercanda, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah marah. Kamu tunggu di sini dulu, aku harus. Buom. Tiba-tiba sebelum Lin Tian selesai berbicara 2 sosok merobek ruang dan muncul di belakang 4 meteor yang telah berubah wujud itu. Melihat 2 sosok yang muncul tersebut, Lin Tian mengerutkan alisnya. Karena 2 orang yang muncul adalah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran dapat dibilang sebagai musuh lama Lin Tian. Lin Tian dan 2 dewa itu saling menunjuk tidak percaya memandang Lin Tian. Untuk sementara suasana di sana menjadi tegang sebelum Dewa Kehancuran menghela nafas memandang Lin Tian. Swiss. Dia dan saudaranya datang ke sisi Lin Tian dengan cepat, di bawah mata 4 meteor yang masih kaget dengan apa yang terjadi di depan mereka. Bagaimana mereka tidak kaget, karena satu persatu orang muncul di dalam dimensi tersebut, bahkan sampai ke tata surya yang dijaga oleh banyak makhluk buatan yang diciptakan sendiri oleh tuannya. Kenapa kamu ada di sini? Ucap Dewa Kehancuran dengan wajah bingung memandang Lin Tian. Kenapa? Apa aku harus memberitahu kalian jika aku ingin pergi kemana begitu? Jawab Lin Tian agak tidak suka melihat Dewa Kehancuran yang marah kepadanya itu. Bocah, harusnya kamu tidak datang ke sini. Sial, jika sesuatu terjadi kepadamu maka semua yang kami lakukan akan sia-sia, ucap Dewa Kehancuran dengan marah memandang Lin Tian. Bagaimanapun, 2 saudaranya telah berkorban untuk dapat membuat Lin Tian mencapai alam langit dengan mulus, walau dia masih sedih dengan kehilangan 2 saudaranya, tapi dia sama dengan kakaknya yang lebih mementingkan kepentingan seluruh makhluk hidup dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi, saat mereka melihat Lin Tian di sini, hal pertama yang ada di pikiran mereka adalah memaksa Lin Tian untuk pergi dari sini, atau melindungi dia sampai mereka menemukan jalan untuk keluar. Sial, kalian datang satu persatu dan sekarang benar-benar telah menganggap kami tidak ada, ucap Elang Perak memandang mereka berempat dengan marah. Lin Tian melihat adanya elang perak, singa perak, serigala perak dan ular perak membuat dia agak lucu. Mereka pasti tidak akan menyangka kalau harta yang dimaksud Lin Tian adalah diri mereka sendiri. Kalian tunggu di sini dulu. Aku harus mengambil harta berhargaku dulu, ucap Lin Tian dengan senyum bahagia. Tanpa menunggu jawaban ketiganya, Lin Tian bergegas maju menyerang keempat meteor yang telah berubah bentuk itu. Tentu keempatnya menjadi sangat marah melihat Lin Tian yang begitu santai, bahkan terlihat sangat bahagia saat melihat ke arah mereka. Sial, dasar semut, mati kau, teriak Elang Perak yang paling kesal dengan tingkah Lin Tian. Buom! Lin Tian dengan mudah menghindari serangan yang berasal dari bulu elang perak tersebut.
Dia langsung maju dan mengulurkan tangan ke arah elang perak tersebut dengan santainya. "Kamu yang pertama, telan!" teriak Lintian saat telah sampai tepat di kepala elang perak. "Kau pikir..." Belum selesai elang perak itu berbicara, tiba-tiba dia merasakan hal aneh yang membuat dirinya terasa dihisap oleh sesuatu. Bahkan dia tidak bisa menolak dari daya hisap yang tiba-tiba muncul entah dari mana itu. "Bajingan kau!" teriak elang perak tersebut. Saat elang perak melihat senyum Lintian, dia akhirnya sadar kalau orang yang telah melakukan itu adalah Lintian, karena perlahan dari telapak tangan Lintian lubang hitam kecil muncul, dan mencoba menghisap paksa dia masuk ke dalamnya. "Tidak, tolong aku!" teriak elang perak tersebut. Dia sadar, kalau dia benar-benar terhisap ke dalam sana, maka dia tidak akan hidup lagi. "Cepat, kita harus menolong elang perak!" teriak singa perak. Ketiganya maju bersama untuk menolong elang perak, tapi saat mereka akan mendekatinya, sesosok pria mirip Lintian muncul. Tentu itu adalah klon Lintian yang sengaja Lintian lepaskan, untuk menghalangi 3 meteor perak itu, agar tidak mengganggu proses dia menelan elang perak saat ini. "Kalian bermain denganku dulu. Giliran kalian pasti akan datang satu persatu," ucap klon Lintian yang memiliki elemen api itu. "Boom! Dasar sial!" ucap ketiga meteor itu setelah mendapatkan berbagai serangan yang kuat dari klon Lintian. Tak lama setelah beberapa menit, elang perak akhirnya tersedot ke dalam lubang hitam tersebut di bawah mata kaget 3 meteor lainnya. "Selanjutnya giliran kalian," ucap Lintian dengan senyum dingin memandang 3 meteor perak yang tersisa. "Sial, orang ini terlalu aneh," ucap ular perak memandang Lintian dengan ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya serigala perak yang seluruh tubuhnya merasakan hawa dingin saat ditatap oleh Lintian. Singa perak sangat marah dan juga bingung, kenapa tidak? Dia tidak menyangka kalau Lintian dapat mengalahkan mereka begitu mudahnya. Dan dia sekarang tahu, apa harta yang dimaksud oleh Lintian sebelumnya. Harta itu tentu adalah mereka berempat, walau dia tidak tahu untuk apa dan tujuan apa Lintian menangkap mereka, tapi yang jelas sekarang mereka adalah domba di mata Lintian. "Sial, kita harus kabur dulu dan melaporkan semuanya kepada Tuan," ucap singa perak dengan serius. "Swiss, apa kalian pikir akan kubiarkan kabur begitu saja dariku? Tidak, tidak, kalian harus patuh dan ikut bertemu dengan elang perak saudara kalian itu," ucap Lintian yang asli muncul di belakang ketiganya. "Boom, bajingan, ayo bertarung sampai mati denganku," ucap serigala perak menyerang Lintian dengan gilanya. Boom, boom. Lintian terus menahan setiap serangan dari serigala perak sebelum dia tiba-tiba tersenyum memandang serigala perak. "Saatnya giliranmu," ucap Lintian secara tiba-tiba mengejutkan serigala perak itu. Lintian langsung meletakkan tangannya tepat di punggung serigala perak setelah berhasil menghindari cakar serigala perak tersebut. "Tidak!" teriak serigala perak tersebut. "Oh iya, hisap!" teriak Lintian penuh senyum. Seketika itu serigala perak pun ikut terhisap ke dalam ruang melahap Lintian. Lintian yang selesai dengan serigala perak, dia tidak mengendorkan serangannya lagi, karena dia langsung menghilang lalu muncul di belakang ular perak. Lintian yang berada di belakang ular itu, dia langsung melakukan hal yang sama dia lakukan tadi. Singa perak menjadi sangat marah saat melihat kalau seluruh teman-temannya telah dikalahkan oleh Lintian dengan cukup mudah. Dia menatap Lintian dengan penuh kebencian. Meskipun begitu, sayangnya dia tidak dapat mengalahkan Lintian, apalagi dia masih takut dengan kekuatan hisap Lintian yang dapat membuat teman-temannya menghilang begitu saja. "Sial!" ucap singa perak dengan kekuatan saat melihat dua Lintian yang tersenyum penuh makna biadab. Dia terus mundur dari tata surya itu. "Jangan biarkan dia lari!" teriak Dewa Kaisar Kematian yang telah sadar dari sebelumnya yang tercengang dengan tindakan Lintian. Lintian yang mendengar teriakan Dewa Kaisar Kematian mengangguk, lalu dia langsung terbang dengan cepat bersama kloningnya untuk menangkap singa perak tersebut. "Dasar sial, semut sialan!" teriak singa perak yang langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk kabur dari tempat tersebut.
Saat singa perak yang berpikir kalau dirinya akan bernasib sama dengan ketiga temannya, robekan ruang muncul di depannya yang melemparkan sesosok pria. Pria itu terbang dengan sangat cepat dan sebelum Lin Tian sadar kalau ada sosok yang terbang cepat ke arahnya itu pun sudah terlambat. Karena dirinya juga bertabrakan dengan sangat keras, yang membuat keduanya langsung terpental jauh dari posisi Lin Tian dan sosok itu berbenturan. Lin Tian baru dapat menahan sosok itu setelah menggunakan energinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya sendiri. Terima kasih, kamu. Sosok yang tidak lain adalah Dewa Neraka. Dia langsung kaget saat menoleh lalu melihat kalau orang yang menolongnya adalah Lin Tian. Halo, kita bertemu lagi, ucap Lin Tian dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Kenapa kamu berada di sini? Tanya Dewa Neraka. Aku di sini sama seperti kamu. Menyelidiki sesuatu, jawab Lin Tian dengan suara agak rendah. Kamu, Swiss. Sosok yang tidak lain manusia darah juga muncul, setelah tak berselang lama saat keduanya masih mengobrol dengan suara yang agak canggung. Melihat manusia darah yang muncul, membuat singa perak langsung menjadi senang. Bisa terlihat kalau singa perak melihat manusia darah seperti peti harta karun sama dengan pandangan Lin Tian sebelumnya. Kamu, aku ingin kamu, ucap singa perak dengan wajah gembira. Mendengar ucapan singa perak, hanya membuat manusia darah diam dan tidak mengatakan apapun. Itu jelas karena dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena setiap apa yang dia lakukan ada di bawah kendali tuannya sendiri. Kamu harusnya tahu apa tugas yang diberikan tuanmu bukan? Tanya singa perak tersebut. Iya, itu untuk membunuh penyusup yang masuk ke sini, jawab manusia darah. Bagus. Kalau begitu mari bergabung bersama denganku untuk membunuh seluruh penyusup sialan itu, ucap singa perak yang sepertinya sangat mengerti dengan sifat manusia darah tersebut. Manusia darah hanya mengangguk setuju dan berdiri di samping singa perak tanpa sedikit pun curiga. Yang tidak disangka oleh manusia darah adalah, saat dia sedang berjalan sedikit di depan, singa perak berubah menjadi semacam lendir dan menelan manusia darah. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ucap manusia darah sambil mencoba melepaskan diri dari singa perak. Hahaha, kamu diam dan terima nasibmu. Ini semua sudah ditentukan sejak kamu berhasil mewujudkan bentuk manusia seperti ini, ucap singa perak tertawa senang. Sial, jangan biarkan mereka menyatu, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan buru-buru. Mendengar hal itu, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terbang dengan cepat ke arah singa perak yang sedang menelan manusia darah itu. Hahaha, kalian terlambat, ucap singa perak dengan tertawa dingin. Boom, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terpukul mundur dengan keras, sambil memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Sial, ucap Dewa Neraka dengan marah memandang singa perak yang telah berhasil menelan manusia darah tersebut. Hahaha, akhirnya wujudku sempurna, ucap singa perak. Perlahan singa perak dan manusia darah yang telah menyatu memunculkan warna kulit yang mirip dengan manusia biasa, dan sayap manusia darah yang tadi ada di punggungnya juga telah menghilang. Wujudnya sekarang benar-benar mirip dengan manusia biasa, serta kekuatan yang ditampilkan oleh singa perak sekarang lebih besar dibandingkan manusia darah sebelumnya. Tidak sia-sia tuanku bekerja sama dengan orang itu, ucap singa perak yang telah memiliki wujud manusia. Tatapan Dewa Kaisar Kematian menjadi semakin suram, dia lebih mengenal meteor perak dari siapapun di sini. Apalagi dia juga pernah melawan mereka di masa dia masih sebagai salah satu dari 8 dewa kuno zaman dulu. Alasan dia menghancurkan peradabannya saat itu juga karena meteor yang dapat mengambil wujud seperti manusia sekarang selama mereka menemukan wadah yang cocok untuk menampung kekuatan mereka. Yo, bagaimana Dewa Kaisar? Kau lihat bukan? Inilah kekuatan asli dari wujudku yang sempurna, ucap singa perak dengan gembira. Jika aku berada di puncakku, maka kau seperti semut di mataku, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan marah. Hahaha. Sayangnya kekuatanmu telah hilang dan sedangkan aku memiliki kekuatan serta tubuh baru yang cocok, balas singa perak menatap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah menghina. Kalian berdua,
Aku tahu kekuatan kalian melebihi yang lain. Aku ingin kalian menyerang dia bersama, dan jika bisa, bunuh dia. Ucap Dewa Kaisar Kematian kepada Lin Tian dan Dewa Neraka. Dewa Neraka dan Lin Tian terdiam beberapa saat, sebelum mereka saling mengangguk mengerti dengan ucapan Dewa Kaisar Kematian. Ayo, ucap Dewa Neraka kepada Lin Tian. Lin Tian langsung menarik pedangnya dan mengikuti Dewa Neraka dari belakang. Melihat dua orang yang masih berani melawan dirinya, membuat singa perak yang telah dalam wujud manusia tersenyum. Raungan singa, teriak singa perak. Nguawuem, api Dewa Naga, teriak Lin Tian. Roar, sesosok naga api muncul dan langsung meraung keras membalas raungan singa perak. Dua raungan saling bentrok yang membuat getaran energi yang luar biasa. Buom, pedang kematian, potong, teriak Dewa Neraka. Dewa Neraka muncul di samping singa perak dengan mengayunkan pedangnya yang berisi energi kematian ke tangan singa perak. Buom, apakah ini darahku? Ucap singa perak yang melihat ada darah menetes dari tangannya saat menangkis pedang Dewa Neraka. Pedang es, teknik pemotong bulan, teriak Lin Tian juga muncul di belakang singa perak. Hei, singa perak tersenyum. Singa perak menjentikan tangannya dan perisai energi muncul melindungi tubuh singa perak. Perisai energi berwarna merah semakin membesar dan membentur Lin Tian, serta Dewa Neraka ke belakang dengan sangat keras. Buom, bajingan, sangat kuat, ucap Lin Tian dengan serius. Dia selalu berpikir kalau makin banyak monster seperti ini turun ke dunia dewa atau alam langit, maka mungkin tidak akan banyak yang dapat melawan mereka, apalagi sekarang alam langit jelas tidak memiliki kekuatan yang setingkat dengan setengah Dewa Kaisar sekalipun. Buom, nak, kau harus pergi dari sini segera, ucap Dewa Neraka dengan serius. Dia tidak ingin pemuda yang memiliki harapan tinggi untuk melawan seluruh pasukan musuh mati di sini. Lin Tian seperti mengerti dengan apa yang dikatakan Dewa Neraka, tapi dia menolak untuk pergi dari sini, itu karena jika dia meninggalkan mereka, sama saja dia sebagai pemimpin yang buruk. Jangan terlalu banyak bicara. Ayo kalahkan dia, ucap Lin Tian. Ranah Lin Tian yang tadinya berada di dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak, sekarang dia langsung naik menjadi setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap awal. Merasakan kekuatan yang dimiliki Lin Tian, serta betapa tegasnya dia, membuat Dewa Neraka menghela nafas, dan akhirnya dia hanya membalas dengan anggukan. Tapi jika hal-hal menjadi buruk, kamu harus pergi dari sini, ucap Dewa Neraka mengingatkan Lin Tian dengan serius. Iya, ayo. Aku ingin melihat seberapa kuat orang yang disebut Dewa Neraka, ucap Lin Tian tersenyum ke arah Dewa Neraka. Hahaha, kamu akan melihatnya sekarang, jawab Dewa Neraka yang rambutnya sudah berubah menjadi merah seperti warna api. Lin Tian juga mengubah wujudnya dalam wujud Dewa Es dan memakai tombak serta armor perang kaisarnya. Mereka berdua terus menyerang singa perak dengan sekuat tenaga mereka. Meskipun begitu, terlihat kalau singa perak hanya dengan santainya menahan setiap serangan yang dilayangkan kepadanya. Dewa Kaisar Kematian melihat hal itu menggertakkan giginya, dia berbalik dan menatap dua saudara dari Dewa Neraka dengan mata serius. Aku punya rencana untuk kabur dari sini, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Kenapa? Bukankah kakak dan juga pemuda itu bisa mengalahkan monster itu? Tanya Dewa Kematian bingung. Tidak mungkin untuk bisa mengalahkan meteor yang sudah dalam wujud seperti itu, apalagi dengan tuan dari manusia darah atau tuan dari meteor itu jika dia keluar. Jawab jelas dari Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian mengatakan hal ini karena dia lebih tahu tentang kekuatan dua tuan dari meteor ataupun manusia darah tersebut. Karena itulah dia harus membawa orang-orang itu keluar dari dimensi yang dikuasai oleh tuan meteor tersebut. Jika tidak, mereka pasti cepat atau lambat akan mati juga. Dan dia memiliki cara untuk keluar dari tempat tersebut, walaupun kemungkinan di mana mereka keluar tidak bisa dijelaskan, tapi itu lebih baik daripada mati di sini. Aku butuh bantuan kalian. Sentuh pundakku dan salurkan energi kalian kepadaku melalui pundakku, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Apa yang ingin kamu lakukan?
Tanya Dewa Kehancuran. Merobek paksa ruang tata surya ini untuk keluar dari sini. Jawab Dewa Kaisar Kematian dengan jelas. Apa itu mungkin? Tanya Dewa Kehancuran dengan serius. Meskipun itu terlihat sederhana, tapi hal itu tentu mustahil, karena meskipun dia dan Lintian berhasil merobek ruang dimensi tersebut, tapi itu karena tempat ini saling menempel atau satu kesatuan. Tapi sekarang Dewa Kaisar Kematian ingin merobek paksa ruang di sini yang jelas akan beresiko kematian yang sangat tinggi baginya. Apalagi mereka tidak tahu kemana akan berakhir. Ditambah sangat sulit merobek ruang dimensi atau tata surya ini, karena dia telah beberapa kali mencoba melakukan dan tidak menemukan tempat yang baik untuk merobeknya. Dengan kekuatan kalian, tentu mustahil, tapi tidak dengan diriku, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian membuat keduanya agak kesal, tapi mereka memang mengetahui batasan kekuatan mereka. Jadi mereka hanya menghela nafas dan setuju dengan permintaan Dewa Kaisar Kematian. Cepatlah kalian, sebelum kedua tuan mereka sadar tentang masalah di sini, ucap Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian dengan serius meminta mereka dengan cepat menyalurkan energi mereka kepadanya tanpa menunda lagi, karena dia takut kalau tuan dari manusia perak ini datang dan bertindak langsung untuk membunuh mereka semua. Keduanya langsung menyalurkan energi dari pundak Dewa Kaisar Kematian dengan cepat. Tanpa ragu Dewa Kaisar Kematian menggunakan mata kematiannya dan memfokuskan serangannya ke satu titik di depannya. Kalian semut sungguh lancang berani merusak tata surya tuanku, teriak singa perak yang telah berubah menjadi manusia itu. Dia dengan cepat meninggalkan Lintian dan Dewa Neraka, lalu dengan cepat terbang ke arah Dewa Kaisar Kematian untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Tentu Lintian dan Dewa Neraka yang melihat itu tidak akan membiarkan singa perak mengganggu mereka. Teknik tombak, naga kaisar menelan bulan, teriak Lintian mengayunkan tombak kaisarnya. Teknik pedang neraka, pedang hukuman, teriak Dewa Neraka. Mereka sama-sama menggunakan teknik terkuat mereka. Semut, buom. Singa perak gagal menahan serangan gabungan Lintian dan Dewa Neraka yang membuat dia terlempar jauh ke belakang. Dewa Kaisar Kematian melihat hal itu mempercepat mengumpulkan kekuatannya untuk merobek ruang di sana dengan paksa. Apa kalian masih bisa? Tanya Dewa Kaisar Kematian kepada dua dewa di belakangnya. Tentu saja. Aku masih kuat, jawab Dewa Kematian yang bukan kaisar. Iya, lanjutkan, kita harus melakukannya dengan cepat. Jangan pedulikan kami, jawab Dewa Kehancuran yang di mulutnya sudah mengeluarkan banyak darah. Melihat kegigihan keduanya Dewa Kaisar Kematian menghela nafas, dia tidak menyangka kalau masih ada di zaman ini sekelompok saudara yang saling mendukung, dan rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk saudaranya yang lain. Baik, ayo sedikit lagi, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan tegas. Sial, semut, berani kalian kabur dari sini, akan kubunuh kalian, teriak singa perak dengan marahnya. Mimin pindah ceritanya tetua alurmu. Di alam langit, Lindong telah membawa dua istri dan dua saudaranya ke alam langit. Dia juga belum bertemu dengan keluarganya langsung, karena dia langsung ke negeri langit untuk memimpin pertemuan yang telah direncanakan Lintian itu. Juga, demi melancarkan pertemuan tersebut, bahkan Lindong tidak membiarkan dua istrinya untuk kembali dulu ke alam es maupun pedang. Malah dia membawa mereka ke negeri langit agar tidak ada satupun orang yang tahu kalau nanti yang memimpin pertemuan itu adalah dia. Tentu tiga jenderal serta dua bawahan terpercaya Lintian tahu akan hal itu, tapi mereka dengan keras merahasiakan semua informasi kembalinya Dewa Alam dari dunia luar. Termasuk kembalinya Seng Chuer dan juga Ling Suer istri-istri Lintian. Kebetulan hari ini 1 minggu sejak Lintian pergi dan tepatnya pertemuan diadakan. Lindong dengan pakaian putih masih diam menunggu informasi dari Jenderal Zhao masalah kehadiran alam lainnya di dalam aula tersebut. Bagaimana? Tanya Lindong kepada Mo Gui. Sepertinya ada lebih dari 10 alam yang tidak datang ke sini, atau mungkin mereka sedang merencanakan untuk datang terlambat,
untuk menekan kepemimpinan Tuan Muda, jawab Mo Gui dengan hormat kepada Lindong. Dia tahu kalau pria yang duduk di depannya adalah ayah dari tuannya sendiri. Awalnya dia sedikit ragu dengan ayah tuannya ini, tapi setelah merasakan kekuatan ayah tuannya barulah dia sadar kalau ketidaknormalan tuannya berasal dari ayah tuannya sendiri. Lalu ada juga ibu tuannya yang juga memiliki kekuatan satu tingkat di bawah Lindong. Dan juga dua saudaranya yang juga memiliki kekuatan sama dengan dua istri Lindong. Sungguh keluarga monster, ucap Mo Gui dalam hatinya. Dia butuh waktu lama untuk bisa mencapai ranah yang sekarang dia miliki, tapi Lindong dengan santai mengatakan kalau dia baru saja menaikkan kekuatan ranahnya 1 minggu yang lalu, membuat dia dan Zi Yanling hampir pingsan di tempat saat mendengarnya. Baiklah, mari kita lihat pertunjukan apa yang akan mereka perlihatkan nanti. Tentu aku juga ingin memberi mereka kejutan, jadi mari bandingkan kejutan mana yang lebih spektakuler di antara aku dan mereka, ucap Lindong dengan senyum dingin di wajahnya. Mendengar ucapan Lindong, entah kenapa Mo Gui merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Apa yang dia rasakan sekarang sudah melebihi dengan perasaan saat dia bersama dengan Lin Tian. Jika dia terus berpikir, maka mungkin Lindong akan lebih kejam daripada Lin Tian dalam mengurus orang-orang yang tidak mau menerimanya itu. Dewa Elemen, sudah saatnya, ucap Jenderal Zhao masuk menemui Lindong. Ayo, ucap Lindong berdiri sambil tersenyum. Dia berjalan diikuti dengan Mo Gui dan Jenderal Zhao di belakang mereka. Dua saudaranya yang berdiri di pintu saling tersenyum sebelum mengikuti Lindong juga dari belakang. Apakah kaisar baru ini meremehkan kita? Ucap salah satu dewa penguasa yang sedang duduk di aula negeri langit. Kau diamlah, ucap Mingbier dengan marah memandang dewa tersebut. Melihat Mingbier yang marah, dewa itu langsung diam dan duduk kembali dengan kepala mengecil. Lin Sang tersenyum saat melihat Mingbier marah itu. Dia tahu kalau istrinya sangat menyayangi Lin Tian, jadi dia termasuk nenek yang paling cepat marah jika ada yang mengejek Lin Tian. Walaupun ada Seng Lian di sini, tapi jelas dia lebih sabar daripada Mingbier. Lin Sang yang tersenyum sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan aura yang berbeda dari para penguasa lain muncul. Meskipun aura ketiganya berbeda, tapi dia sangat mengenal aura tersebut. Dan di sisi lain juga ada dua aura yang juga dikenal oleh Mu Chao dan Dewa Penguasa Alam Pedang. Mereka langsung serentak berdiri termasuk Lin Fang dan Mu Chen yang ikut bersama mereka di sana. Dewa Kegelapan dan Dewi Bunga ikut berdiri saat merasakan aura yang mereka kenal itu. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak menyukai anakku di sini. Ucap suara pria dengan pakaian putih masuk bersama dua pria lain dan juga diikuti oleh Jenderal Zhao serta Mo Gui yang paling belakang. Di sisi pintu lain dua sosok cantik juga keluar dengan penampilan yang menarik seluruh para penguasa tidak terkecuali wanita juga. Kau, Dewa Elemen, ucap salah satu dewa penguasa yang kaget melihat Lindong. Iya, itu aku. Ada masalah? Tanya Lindong yang masih berjalan dengan santai dan duduk di tahta yang seharusnya diduduki Lin Tian. Dua istrinya duduk di belakang Lindong, dengan posisi kiri dan kanan, dan di samping kiri dan kanan Lindong juga duduk dua saudaranya, yaitu Lin Biao dan juga Lin Xiao dengan sikap mereka yang sangat angkuh, memandang semua penguasa di sana. Anakku, kapan kamu kembali? Tanya Mingbier gembira melihat Lindong. 1 minggu lalu saat Aner turun ke dunia Dewa Ibu, jawab Lindong dengan sedikit tersenyum memandang orang tuanya. Ling Qingsu memandang ayahnya dan hanya mengangguk sebagai isyarat dia telah kembali. Tentu saja Ling Hun sangat bahagia saat melihat anak satu-satunya itu telah kembali, apalagi jika ini bukan di tempat umum, maka dia sudah berlari langsung memeluk anaknya itu. Tidak terkecuali Mu Chao, Mu Chen dan Seng Lian yang melihat Ying Huan dengan senyum bahagia. Baiklah, katakan kepadaku kenapa hanya kalian yang datang dan di mana 10 alam lainnya? Tanya Lindong dengan suara dingin. Melihat betapa sombongnya Lindong membuat beberapa penguasa menjadi marah. Mereka tahu kalau Lindong adalah penguasa alam elemen,
Tapi dia dulu dianggap paling lemah di antara dewa penguasa, jadi mereka merasa harga diri mereka terhina dengan sikap Lindong itu. Hahaha, maaf kami terlambat, ucap seseorang dari luar pintu masuk. Dari pintu itu terlihat 10 pria masuk dengan sikap santai dan tidak merasa bersalah sedikitpun meski mereka telah terlambat datang. Tidak masalah, silahkan duduk, ucap Lindong yang terlihat santai. Ho, dewa elemen kamu masih hidup ternyata. Dan berani sekali kamu duduk di sana. Apakah kamu tidak tahu kalau itu adalah kursi Kaisar Langit? Ucap sosok pria yang memimpin ke-10 dewa penguasa yang terlambat itu. Mendengar ucapan pria itu, Lindong hanya tersenyum dan memilih tidak menjawab. Dia kembali menatap semua penguasa itu dengan senyum di wajahnya, sambil mengucapkan kalimat yang semakin membuat beberapa penguasa dan 10 penguasa yang baru saja datang marah. Apa semua penguasa sekarang semakin lemah dan juga bodoh? Tanya Lindong dengan senyum mengejek. Dewa elemen, jaga bicaramu. Teriak salah satu penguasa dengan marah berdiri dan mengeluarkan auranya menekan Lindong. Kau sudah sangat keterlaluan, ucap yang lainnya dengan marah memandang Lindong. Semua dewa penguasa yang tidak menyukai Lindong, mereka semua sama-sama menekan Lindong. Melihat hal itu keluarga Lindong ingin membantu, tapi Lindong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Apa? Kenapa kalian sangat marah begitu? Tanya Lindong masih santai meskipun tekanan bertubi-tubi diberatkan kepadanya. Kenapa? Apa kamu tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, cepat turun dari kursi itu, dasar penguasa lemah. Ucap pria tersebut dengan sangat keras. Lindong masih diam dan dia tidak bergerak sedikitpun dari tempat duduknya. Bahkan mereka yang melihat itu, mereka merasa kalau Lindong sudah tidak tahan dengan tekanan yang mereka berikan padanya. Hanya Mo Gui dan Ziyanling yang tahu, kalau nantinya para penguasa bodoh itu akan menderita di saat Lindong sudah bangun. Lindong mirip dengan singa yang tidur, sekali dibangunkan maka akan lebih liar daripada harimau yang bertingkah sombong. Masih terlalu lemah, dan ini yang kalian sebut dengan kekuatan. Bahkan anakku lebih kuat dari kalian. Jika kalian ingin tahu yang disebut kuat itu seperti ini. Ucap Lindong berdiri lalu mengeluarkan tekanan jauh melampaui yang dapat diterima oleh para penguasa di sana. Buom, Semua penguasa yang memberikan tekanan tadi pun langsung jatuh dan muntahkan darah dengan wajah penuh ketidakpercayaan saat mereka melihat Lindong. Hei, kalau begitu aku ikut bergabung, ucap Lin Xiao berdiri memberikan tekanan kepada mereka juga. Lin Diao yang selalu diam juga dengan kejam menambah tekanan kepada mereka semua hingga membuat mereka tidak bisa sedikit pun bergerak. Padahal jika mereka semua tahu, kalau Lindong dan dua lainnya mengeluarkan kurang dari setengah kekuatan, mungkin mereka semua akan lebih baik bunuh diri karena malu dengan sikap sombong mereka tadi. Anakku kamu, Lin Sang meskipun tidak tertekan tapi dia juga sadar kalau kekuatan Lindong sudah jauh melampaui dia dan yang lainnya. Bahkan Seng Lian berdiri menatap menantunya itu dengan tidak percaya. Dia teringat perkataan Lindong dulu, mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan. Sekarang jelas kalau Lindong yang selalu diam dan bersikap tenang selama ini, mau menunjukkan kekuatannya sepenuhnya itu karena Lin Tian. Sepertinya di sini sangat ramai, ucap suara yang juga muncul dari pintu masuk. Tidak berselang lama semua penguasa yang masih kaget dengan kekuatan Lindong berdiri dengan tubuh mereka semakin gemetar saat melihat beberapa sosok yang masuk. Di tengahnya ada pria yang terlihat masih muda dengan 4 sosok yang mengikuti di belakang pria itu. Dan ada 4 sosok yang terlihat cukup tua berjalan mengikuti 5 sosok itu dari belakang mereka. Suami, ucap Bai Yu kaget saat melihat sosok yang tidak lain adalah Bai Wutian. Istriku, apa kabarmu selama ini? Tanya Bai Wutian yang berdiri di depan diikuti dengan Lin Long dan 3 saudaranya yang lain. Suami, ucap Bai Yu memeluk pria yang dia cintai itu dengan erat. Hei, nanti reuninya, di sini masih perlu hal penting yang harus kita lakukan, ucap Bai Wutian menepuk lembut punggung istrinya itu. Bai Yu terlihat sangat patuh dan kembali berdiri di samping Bai Wutian.
Salam Ibu Bai, ucap Lin Long dan 3 yang lainnya dengan penuh hormat. Hei nak, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan sekarang sudah ada satu lagi kaisar suci di alam kita ini, benar-benar berkah untuk alam binatang suci, ucap Bai Yu tersenyum melihat 4 sosok itu. 3 dari mereka sudah dianggap anak bagi Bai Yu dan juga Lin Qi termasuk saudara Lin Tian yang jelas juga dianggap anak oleh Bai Yu juga semenjak dia tahu kalau ada Qilin yang bergabung dengan alamnya kembali. Salam wanita suci, ucap 4 pria tua yang di belakang Bai Wu Tian. Para leluhur masih sehat selama ini sungguh berkah untuk alam binatang suci kita, ucap Bai Yu dengan sopan. Bai Yu juga tidak lupa menyapa 4 leluhur binatang suci yang ikut ke sana dengan Bai Wu Tian. Bai Wu Tian menatap Lin Dong dengan tenang sebelum mengangguk ke arahnya. Saudara Bai, silahkan duduk. Aku sudah menunggu kedatangan kalian, ucap Lin Dong sambil tersenyum. Hahaha, aku tidak berharap bahwa saudara Lin bahkan lebih gila lagi dibandingkan dengan anak angkat istriku, ucap Bai Wu Tian memuji kekuatan Lin Dong yang sekarang. Itu hanya kebetulan saudara Bai, dan juga ini tidak luput berkat anakku, jawab Lin Dong tenang. Bai Wu Tian tersenyum lalu duduk di tempat yang kosong bersama dengan yang lainnya. Setelah duduk, Bai Wu Tian tidak berbicara sedikit pun dan hanya menatap ke semua penguasa yang tergeletak di tanah tidak berdaya tersebut. Jadi, apakah mereka orang yang berani menentang perintah anak angkatku? Tanya Bai Wu Tian dengan mata tanpa ekspresi kepada penguasa-penguasa tersebut. Begitulah saudara Bai, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Lin Dong yang terlihat satu pikiran dengan Bai Wu Tian. Xianling dan juga Mo Gui sudah berkeringat dingin melihat 2 sosok yang terlihat tersenyum tanpa ekspresi itu. Terlebih Mo Gui yang lebih tahu siapa Bai Wu Tian sesungguhnya, walaupun itu dia ketahui dari Lin Tian sendiri. Tapi itu tetap membuat seluruh badannya menggigil saat tahu siapa Bai Wu Tian. Dewa Elemen, kamu tidak berhak menghukum kami, karena hanya Kaisar Langitlah yang berhak menghukum kami. Jadi kuharap kamu tidak melampaui batasanmu meskipun kamu lebih kuat dari kami. Ucap salah satu penguasa tersebut. Dia sudah terlihat sangat marah dan membenci Lin Dong. Tapi dia juga tahu kalau dirinya harus selamat dari masalah ini dulu sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Jadi dia mencoba mencari alasan untuk membuat Lin Dong tidak mempermasalahkan kelakuan dia serta para penguasa sebelumnya. Ho, apa aku tidak memberitahumu kalau anakku telah memberikan hak penuh masalah negeri langit kepadaku? Dan aku juga memiliki token negeri langit sebagai buktinya, bagaimana menurutmu sekarang? Ucap Lin Dong dengan nada dingin. Wajah para penguasa langsung tegang saat mereka melihat di tangan Lin Dong sedang asyik mempermainkan sebuah token yang sangat dikenal oleh seluruh para penguasa di sana. Wajah penguasa tadi pun sangat jelek, bahkan sudah mulai ketakutan saat tahu kalau token negeri langit ada pada Lin Dong. Hahaha, ternyata anak angkatku memang tahu apa yang terjadi di sini dan memberikan token itu kepadamu begitu saudaraku. Ucap Bai Wu Tian dengan suara bebas di hadapan para penguasa yang ada di sana. Tiba-tiba setelah ucapan Bai Wu Tian selesai diucapkan, wajah para penguasa menjadi lebih ketakutan. Mereka tanpa sadar memandang Lin Dong dengan wajah ngeri untuk menunggu jawaban Lin Dong. Iya, anakku sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi dia memberiku token ini untuk berjaga-jaga, jawab Lin Dong tanpa menyembunyikan apapun dari para penguasa tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.